Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fadilah dengan NIM 2305246 izin mempresentasikan jawaban ujian akhir semester saya dari mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Di mana pertanyaan pertama yaitu, saat ini banyak ditemukan ada modifikasi pakaian adat tradisional dalam acara pernikahan atau fashion show atau dunia pageant yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasarnya. Analisislah kondisi ini dan bagaimana yang seharusnya. Di mana kondisi ini adalah kondisi maraknya modifikasi pakaian adat tradisional di berbagai event pada sekarang ini merupakan modifikasi yang menjadi tuntutan dalam perkembangan zaman di era globalisasi yang sifatnya dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Biasanya modifikasi ini dibuat karena faktor eksternal seperti tren budaya asing yang masuk ke Indonesia, seperti yang viral di media sosial seperti di TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan media sosial lainnya, lalu diadopsi oleh para pemodif pakaian atau desainer pakaian. Contohnya saja pakaian adat Jawa yaitu kebaya yang sekarang sedang tren seperti yang kita lihat yaitu kebaya ala Korea, bahkan kebaya crop. Hal ini ada karena tren serba ala Korea atau kebarat-baratan yang viral di media sosial agar dianggap keren, terutama itu bagi kalangan anak muda sekarang. Mereka lebih suka dengan hal-hal yang unik dan menarik desainer, sehingga desainer ini menjadikan itu sebagai peluang bisnis. Hal tersebut bisa kita lihat di toko-toko online seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan lainnya yang banyak menjual kebaya crop dan kebaya ala-ala serba Korea. Bahkan di event-event festival budaya di Indonesia, terutama di kota-kota besar yang biasa sering kita lihat, sebenarnya kondisi ini bagus dan ada sisi positifnya untuk memikat generasi muda akan cinta dengan budaya lokalnya. Namun dengan adanya modifikasi yang tidak sesuai, tentunya dapat memudarkan dan menghilangkan nilai-nilai asli dari budaya itu sendiri, sebab pakaian adat bukan sekedar pakaian biasa yang hanya dipakai saja, melainkan memiliki makna di tiap-tiap unsurnya yang ada pada pakaian adat tersebut, seperti pada gambar-gambar dan coraknya yang melambangkan suatu ciri khas suatu budayanya sendiri dan nilai normanya atau unsur nilai budaya lainnya. Kemudian adapun cara yang seharusnya bisa kita lakukan adalah kita boleh memodifikasinya, namun jangan sampai merubah nilai asli kebaya tersebut yang asal-usulnya bermodelan sangat sopan dan anggun, justru sekarang dibuat crop atau pendek. Hal tersebut tentunya kebaya dipandang orang sekarang itu sebagai pakaian adat yang tidak sopan dan merusak citra aslinya sebagai kebanggaan suatu budaya di Indonesia. Kemudian pertanyaan kedua yaitu, pada upacara Hari Nasional ada kebijakan menggunakan pakaian adat Nusantara. Berikan tinjauan komprehensif Anda terkait kebijakan tersebut. Jawaban saya adalah sekarang ada sebuah kebijakan di mana pada upacara Hari Nasional di Indonesia menggunakan pakaian adat Nusantara, dan menurut saya kebijakan tersebut bagus dan bernilai positif, serta perlu didukung semua pihak bahkan di kalangan masyarakat umum. Karena selain unik, kebijakan seperti ini menjadi salah satu alternatif pelestarian budaya yang bisa dipraktikkan, dan namanya saja upacara Hari Nasional. Tentunya kita harus menggambarkan bahwa upacara tersebut merupakan upacara Hari Nasional dengan menggunakan pakaian adat Nusantara. Contohnya saja seperti saat upacara Hari Nasional, para pejabat atau guru-guru yang ada di sekolah menggunakan pakaian adat sukunya masing-masing dan mengikuti upacara Hari Nasional tersebut dan diwajibkan tanpa terkecuali. Pertanyaan ketiga yaitu banyak tradisi lokal yang sampai saat ini masih terjaga namun minim dari kaula muda. Ambil salah satu contoh tradisi di daerah saya, uraikan profil singkatnya dan bagaimana upaya melestarikannya. Baiklah, jawaban saya adalah tradisi lokal yang sampai sekarang masih ada namun minim peminatnya dari kalangan muda di daerah saya adalah budaya tembang lagu Jawa, yaitu biasa kita sebut atau kita kenal dengan sinden. Budaya ini berasal dari Jawa dan tersebar banyak di Pulau Jawa dan daerah lainnya. Sinden sudah dilakukan turun-temurun dari dahulu, bahkan sering sekali dilakukan dari ibu kepada anak-anaknya, makanya disebut turun-temurun. Hal demikian dilakukan agar kelestarian budaya tetap terjaga.
Bahkan sekarang dan dari dulu ada kelas vokalnya khusus vokal sinden. Namun tradisi ini sekarang memang masih ada di daerah saya. Hanya saja minim peminatnya di kalangan muda karena mereka menganggap gengsi karena biasanya sinden itu identik dilakukan oleh ibu-ibu. Jadi mereka tidak mau menjadi sinden karena nanti pasti terlihat seperti ibu-ibu dan tua. Cara yang bisa dilakukan untuk melestarikannya adalah para tetua adat di daerah saya mungkin atau pemeran adat di daerah saya harus melakukan sosialisasi untuk mengenalkan tradisi ini dengan cara yang menarik agar bisa menarik minat pada kalangan muda dengan mengadakan event pelestarian budaya atau event budaya yang intinya yang menarik. Kemudian keempat, menguraikan profil budaya menjadi identitas saya. Identitas saya berasal dari suku Jawa. Di sini saya akan menyampaikan profil suku Jawa, di mana bahasa Jawa itu terkenal dengan Jawa dengan ungguh-ungguhnya. Di mana bahasa Jawa ini ada beberapa tingkatan, Jawa halus, kemudian Jawa biasa dan kasar. Kemudian yang kedua ada budaya Jawa yang kaya seperti batik, kebaya, wayang, rumah adat, makanan khasnya, dan tarian daerahnya. Yang ketiga ada nilai luhur yaitu sopan santun, hormat, dan keselarasan, serta keseimbangan. Yang keempat, orang Jawa dengan ciri khasnya memiliki wajah panjang, hidung kecil, berkulit sawo matang manis. Kelima, suku Jawa mayoritas beragama Islam. Profil yang keenam yaitu sistem kekerabatan suku Jawa adalah bilateral atau parental, di mana keturunan itu dihitung dari kedua belah pihak, yaitu dari ayah dan ibu, tidak hanya dari ayah ataupun tidak hanya dari ibu, memakai kedua belah pihak ayah dan ibu. Sekian presentasi jawaban ujian akhir semester saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.